ini yang namanya kampung literasi. Satu Indonesia pasti juknisnya sama. Jadi mereka harus menghadirkan 6 literasi dasar di masyarakat. Nah, yang tadi kan orang-orang taunya misal literasi gitu ya, pendidikan misalkan. Orang baru nyentuh satu literasi tuh, baca tulis. Nah, karena literasi itu nggak cuma baca tulis, sekedar ayat, nanti itu kita bedah lagi, gitu ya. dihafal dan lain sebagainya. Nah, itu dimana jadinya itu nggak ada sebuah hal yang memang harus kita diwajibkan banget untuk belajar Quran sih, Kak. I see. Just cuman gitu, tapi di Kalise ternyata ada namanya tahfidz Quran. Iya, nggak ada figur orang tua, yatim piatu itu berkegiatan di rumah tahfidz kita, di perpustakaan kita, di sanggar kita, atau kita juga ada kerjasama dengan KPAD Kota Pontianak. Jadi misalkan ada korban bullying gitu, atau misalkan ada korban, maaf nih, pelecehan seksual gitu, macam-macam deh kejahatan-kejahatan yang terkadang dilakukan oleh orang dewasa malah kepada anak-anak itu gitu. Nah, untuk mengobati traumatisme mereka, kita ajak dia berkegiatan di Kalise. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya ditemani oleh Kak Nisa Maharani Nasran. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, Kak Nisa ini beliau merupakan founder dari Kalise. Apa itu Kalise? Kalise adalah Kampung Literasi Selamat. Nah, ini selamat maksudnya bukan selamat gimana gitu teman-teman. Karena memang di daerahnya itu namanya Gang Selamat ya Kak ya. Namun kalau saya yang udah pernah kunjungan ke sana itu memang tempatnya cukup panjang ya teman-teman. Hampir di gang itu satu panjang itu punya Kalise semua. Dan saya pikir awalnya itu Kak, oke, saya udah mulai ngobrol aja nih sama Kak Nisa. Belum sapa dulu Kak Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, walaupun agak serak-serak basah, puasanya tetap semangat. Alhamdulillah. Baru tadi mau nanya puasanya ya. Udah mandiri ya. Udah mandiri menjawab ya. Oke, baik. Kak Nisa, nah ngomongin Kalise itu kan, Mutia pikir awalnya Kalise itu ya cuman kampung literasi yang isinya tuh cuman pendidikan untuk anak-anak. Nah, namun ternyata setelah dikulik-kulik sedikit itu ternyata luas banget ya, luas banget. Nah, sebelum kita lari ke Kalise nih Kak, boleh cerita nggak kesibukan Kakak sekarang ini lagi ngapain? Kalau saya ya, nah jadi saya ini memang basicnya di pendidikan. Jadi saya tenaga pendidik, guru PAUD ya. Nah, guru PAUD atau TK, juga dosen di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Nah, jadi memang ya ngajar aja sih hari-harinya. Jadi memang pengajar yang ya kegiatannya mengajar teman-teman. Iya gitu. Oke. Nah, tapi karena tadi kita udah bahas Kalise, karena di sini Kak Nisa sebagai founder dari Kalise ID. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, sebenarnya Kalise itu apa? Jadi Kalise ini ya tadi short of Kampung Literasi Selamat ya. Nah, Kalise Smart Village ini sebenarnya gamblangnya seperti ini. Ketika masyarakat ingin tahu keseharian orang Pontianak, mereka datang ke Kalise. Nggak cuma di pendidikan, misal pengen tahu keseharian kebudayaannya seperti apa, atau dari basic sosial agamanya seperti apa, itu ada di Kalise, sehingga bisa jadi kampung percontohan untuk kota Pontianak. Itu sih sebenarnya kalau kita padat-padatin Kalise itu begitu. Berarti istilahnya memang kalau mau lihat bagaimana Pontianak, kehidupan Pontianak itu bisa di Kalise. Iya. Tapi versi yang sudah Gitulah ya. Nah, tapi kan tadi Kak Muti udah singgung bahwasanya Muti pikir kemarin itu kan Kalise memang hanya sekedar pendidikan doang kan. Iya. Namun ternyata tadi Kakak bilang bahwa ada juga kebudayaan dan juga lain sebagainya. Nah, tapi itu boleh dijelasin secara spesifik lagi nggak sih Kak, sebenarnya ada apa-apa aja sih gitu? Nah, jadi kalau dari Kalise itu sendiri ya, sebenarnya kita ini yang namanya kampung literasi. Satu Indonesia pasti juknisnya sama. Jadi mereka harus menghadirkan 6 literasi dasar di masyarakat. Nah, yang tadi kan orang-orang taunya misal literasi gitu ya, pendidikan misalkan. Orang baru nyentuh satu literasi tuh, baca tulis. Nah, karena literasi itu nggak cuma baca tulis, ada literasi budaya dan keluargaan, literasi finansial, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi teknologi informasi komunikasi digital. Nah, jadi keenam aspek ini seyogianya harus
ada di dalam menjadi elemen ya di kampung literasi, termasuk di Kalise. Nah, tadi jadi kakak bilang nggak cuman pendidikan baca tulis ya, jadi di sana memang ada sekolah-sekolah gratis sih. Jadi kalau orang Pontianak pengen nggak ada duit, pengen sekolah, itu bisa ke Kalise. Nah, ada juga perpustakaan misalkan di sana gitu. Itu kan masih baca tulis ya jatuhnya. Tapi banyak lagi. Jadi ada UMKM, ada kue-kue tradisional, terus ada pengolahan limbah rumah tangga, kesehatan, belum lagi ada rumah tahfiz Qur'annya, dan banyak lagi. Jadi kita kayak Kampung Doraemon ya, pengennya semua ada gitu. Menarik banget sih. Berarti bukan hanya sekedar mereka secara lingkup berkehidupan, namun agamanya juga ada ya? Oh ya, tentu. Menarik. Karena kalau kita lihat sekolah formal mungkin ya Kak ya, itu memang ada pendidikan agama Islam. Iya, salah satu contohnya, atau pendidikan agama yang lain ya. Nah, tapi kan itu isinya ya sekedar kita belajar mungkin akhlak dan lain sebagainya, dan ngajinya itu dikit. Kalau ini ya, saya berbicara sesuai dengan pengalaman saya yang pernah bersekolah gitu. Pernah sekolah ya. Jadi SD, SMP, SMA gitu. Kalau masalah perkuliahan ya itu beda lagi ya Kak ya. Cuman kalau kita ngomongin sekolah berarti kan 3. Itu kan SD, SMP, SMA. Nah, dari hal itu kan sepengalaman saya memang pembelajaran itu hanya sekedar akhlak. Kalaupun ada baca Quran itu palingan tuh Kak kayak seperti apa ya? Sekedar ayat, nanti itu kita bedah lagi gitu ya. Dihafal dan lain sebagainya. Nah itu dimana jadinya itu nggak ada sebuah hal yang memang harus kita diwajibkan banget untuk belajar Quran sih Kak. I see. Just cuman gitu, tapi di Kalise ternyata ada namanya tahfiz Quran. Iya, apa Al-Maidah. Adanya namanya Rumah Quran Al-Maidah. Jadi di situ memang proses untuk belajar ngaji dari nol. Dan itu nggak cuma untuk anak-anak. Jadi kalau subuhnya itu lansia. Oh lansia. Itu digabungin nggak Kak atau gimana? Kadang kan orang tua malu ya kadang ya kalau belajar misalnya ngaji dari nol sama anak-anak gitu. Dan kita menghargai rasa ingin belajar itu, tetapi kita juga ya melihat mereka kayaknya mau dipisah misalkan. Ya kita apresiasi gitu. Jadi kalau untuk orang tuanya subuh, nah untuk yang adik-adiknya sore gitu. Iya sih, karena memang kalau udah mungkin usianya udah kan lumayan besar, mungkin barangkali malu gitu ya. Salah satu berdirinya Qoroa karena gitu Kak. Oh gitu. Jadi bisa dari rumah gitu ya. Iya, betul banget. Jadi salah satu Qoroa itu ada, itu karena kita memandang bahwa memang ternyata orang itu kebanyakan malu untuk ketemu guru. Mau kok belajar gitu kan, tapi malu. Sama gini Kak, kebanyakan gini, ternyata yang ngajarin kita itu lebih muda dari kita. Itu malu sih, malu jadinya kita tuh jadi kayak malu kita gitu. Sebagai manusia tuh adanya di situ. Iya, sama kita ngerasa lebih tua. Iya. Jadi gitu. Jadi salah satu adanya Qoroa karena kita juga ngebahas Quran ya Kak ya. Jadi memang karena adanya itu malu ketemu guru, sehingga kita tuh dengan Qoroa bisa belajar Quran dimanapun dan kapanpun. Nah ini menarik banget karena Kak Nisa juga ada yang namanya program Rumah Quran yang dimana ternyata lansia bisa belajar Quran. Bisa. Wah menarik sekali. Nanti boleh mungkin sama Qoroa ini ya. Waduh itu nanti ngomongin di belakang ya berarti ya. Siap. Menarik sekali sih. Jadi memang ternyata Kalise itu bukan hanya sekedar baca tulis doang. Itu ternyata pemahaman yang sangat sempit sekali ternyata ya Kak ya. Ternyata pemahaman mengenai kampung literasi itu sebenarnya ya memang luas banget dari 6 hal yang telah Kakak sebutkan tadi. Bahkan ada juga UMKM ya Kak ya. Jadi di situ tuh kayak bikin kuliner, kue-kue, kemudian juga kerajinan tangan ya Kak ya. Intinya yang usaha mikro emang masyarakat yang pionirnya. Oke. Nah, yang menariknya untuk mendirikan sebuah tempat sebesar itu kan pasti perlu dana. Jelas. Boleh diceritain nggak itu gimana? Gimana perjalanannya Kalise itu? Mungkin sebelumnya pengantar di awal ya, kita harus sepakat seperti ini. Untuk menaikkan tingkat pendidikan dan literasi itu bukan cuma tugas pemerintah aja, gitu. Itu juga tugas kita di masyarakat, gitu. Karena ya contoh aja tadi ya, misalkan anak-anak ngaji gitu di sekolah nggak semuanya. Itu bukan cuma tugas sekolah aja, tetapi kita yang ada di masyarakat tempat anak itu tinggal sebenarnya juga punya andil gitu. Nah, sama juga untuk membangun suatu tempat ini supaya dia menjadi versi terbaik dari lingkungan itu. Saya percaya bahwa pemerintah, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan sekalipun itu harus turut serta. Nah, jadi awal mulanya kita punya ide nih, tapi saya juga nggak seidealis itu. Saya tahu kalau kita gerak sendiri nih, kalau nggak
pintar gila kata orang Pontianak nih. Jadi kayak mau nggak bisa nih gitu. Nah, awal mulanya saya bicarakan dulu dengan pemangku kebijakan di daerah setempat. Nah, siapa dulu tuh dari lini terkecil, RT, RW, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di tempat saya tinggal. Karena nanti yang bakal menggerakkan massa tentunya mereka dong. Kan orang nggak percaya misalkan, Nisa mau buat kampung literasi, kata orang. Apalagi kayak siapa dia gitu kan, anak muda lagi kan, emang dia tahu apa gitu. Jadi sentuh dulu pemangku kebijakan di daerah tersebut dari lini terkecil. Lalu agak lompat ke lurah, ke camat. Nah, sampai saat itu saya juga ke OPD-OPD yang dekat-dekat. Misalkan kayak Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, yang intinya mereka harus membantu lah ya. Ini anak muda punya ide begitu. Barangkali kita satu visi misi di tempat kami, silahkan ada program apa dari dinas. Contohnya misal Dinas Perpustakaan bilang ini ada pembinaan perpustakaan gitu. Buat perpustakaan masyarakat di situ. Lalu kayak misalnya puskesmas gitu ya atau dinas kesehatan, kami ada sosialisasi kesehatan ABCD, kita buat posyandu di situ. Nah, sampai kesehatan juga ya? Sampai. Nah, lalu terakhir saya rasa juga ini di awal untuk menuju ke kemandirian, tentunya butuh suntikan dana. Kalau tadi kan kita lebih ke kepercayaan ya dan kayak collab join apa gitu program. Nah, saya mendaftar supaya dipinang CSR PLN Peduli. Jadi setiap perusahaan tentu punya tanggung jawab sosial lingkungan atau bidang-bidang CSR mereka gitu ya. Nah, saya memanfaatkan peluang itu dan saya menjual bahwa saat itu Kalimantan Barat kebetulan belum punya kampung literasi. Kayak di Indonesia tempat lain ada dan itu terbukti menaikkan tingkat literasi masyarakat di daerah-daerah itu. Sedangkan Kalbar, daerah kita nggak sebut Pontianak ya, Kalbar loh ini, 3T loh, kayak yang terluar, kayak tertinggal gitu ya. Kok nggak punya? Ini kan kayak besar kepala sekali gitu, udahlah literasinya paling rendah gitu kan dari berapa provinsi di tahun itu, tapi nggak mau punya kampung literasi gitu. Nah itu yang saya jual, saya gugah ke PLN wilayah Kalbar. Nah jadi selama ada 3 bulan kita jor-joran bawa presentasi di depan JM mereka, di depan ini mereka, kita buka terus presentasi-presentasi kayak peluang-peluang keberadaan Kalise ke depannya seperti apa, tek sampailah jatuh bantuan dari PLN yang menurut saya alhamdulillah ya itu sangat membantu untuk menjadikan Kalise seperti sekarang ini. Salah satunya adalah perbantuan dari perusahaan PLN itu tadi ya? BUMN dong ya? Iya, BUMN ya. Wah, menarik banget. Jadi memang sebagai pimpinan di sana tentunya dan sekaligus founder, ya cari dananya sampai segitunya juga ya. Kita harus mikirin nih gimana supaya bisa sirkulasinya nih jalan terus nih gitu. Iya, karena kan yang paling penting ya uang juga penting. Penting kan banget kan. Modern banget nih. Iya, betul. Gimana sih kok nggak ada uang? Iya. Ya kalau nggak ada uang kan pusing kita pusing. Oke. Nah, tadi kan kakak udah cerita sedikit perjalanan Kalise ya, kayak gitu. Nah, tapi kayaknya setelah kita berbincang dari awal ini, sepertinya Muti perlu nih menanyakan apa yang menginspirasi kakak, apa yang menggugah kakak sebenarnya sampai bisa mendirikan Kalise. Mungkin pemantik dari awal ya untuk saya terjun di bidang sosial, pendidikan dan literasi ini itu kedua orang tua saya gitu. Nah, jadi dari saya kecil saya terbiasa melihat kedua orang tua saya melakukan hal tersebut. Nah, memang di tahun 2007 gitu pertama kali kami pindah di kawasan Gang Selamat itu, kedua orang tua saya terlebih dahulu sudah membuka jalan untuk memberantas buta aksara dan buta kayu di kampung itu. Nah, karena dari kecil yang saya lihat hal-hal seperti itu, sehingga saya tumbuh kayak aku nanti dewasa harus kayak gitu. Nah, kayak aku bukan apa-apa kalau orang sekitar aku nggak jadi apa-apa. Kayak dari kecil tuh mindsetnya tuh kayak gitu terus. Nah, makanya kayak semakin sekarang melihat remaja-remajanya, anak mudanya ada di sisi saya begitu ya, berkegiatan bersama, itu kayaknya yang ya hard work-nya pay off gitu, kayak terbayar gitu semuanya. Wah, jadi sebenarnya inspirasinya adalah orang tua ya Kak? Benar. Karena orang tua yang sering berkegiatan seperti itu, mengajarkan, untuk pengajarannya itu apakah hanya
baca tulis atau gimana Kak? Uniknya malah dulu seperti ini. Orang tua saya di awal ya, itu bukan seperti tokoh-tokoh pendidikan yang wah banget gitu, atau tokoh agama yang wah banget gitu. Malahan uniknya di awal orang tua saya juga ikut belajar. Jadi kayak gini, kayak mereka itu sama-sama juga ikut serta. Jadi enggak tunggu kita jadi baik dulu nih baru ngajak yang lain. Enggak, tapi kayak sama-sama kita jadi baik, ayo gitu. Nah itu juga yang membuat saya kayak buat kampung literasi tunggu ada dana aja, atau tunggu nanti ada relawan minimal 15 lah gitu. Enggak, saya enggak gitu. Jadi dari nol sama-sama gitu. Walaupun kadang kalau sekarang dari nol ya susah ya mau diajak sama-sama ya. Tapi ya wajar sih kayak gitu sih. Wah, menarik banget. Jadi memang terinspirasi dari orang tua juga salah satunya ya. Sebelum memang ternyata sudah ada di dalam hati, itu sudah tertanam ya kayak. Iya, jadi kayak di alam bawah sadar tuh kayak lakukan gitu. Oke. Berarti memang tadi sudah bercerita sedikit bahwa perjalanan Kalisa juga luar biasa dan tujuannya tentunya untuk supaya mampu bermanfaat banyak ya Kak ya. Benar. Bahwa tadi seperti yang Kak Nisa bilang bahwa kita mungkin tidak jadi apa-apa kalau di sekitar kita juga tak jadi apa-apa gitu. Karena menarik banget sih Kak, jadi fenomena zaman sekarang kan bahwa kita tuh kurangnya aware sama orang sekitar. Iya. Kalau tinggal di dalam gang, ini bahasanya gang ya Kak ya? Jalan sebenarnya sekarang. Tapi di dalam jalan itu kamu tuh ya banyak gang kecil lagi. Jadi misalnya jalan selamat nanti ada gang selamat satu dalam. Iya. Jalan tikusnya banyak banget. Iya, betul banget. Nah, kalau jalan ataupun gang itu ya yang kita udah lama banget kenal, namanya jalan, namanya gang gitu. Nah, itu tuh kadang memang orang-orang yang di dalamnya itu terasa banget ya Kak ya. Maksudnya kekeluargaannya dan lain sebagainya. Biasanya ya, ini biasanya. Nah, tapi coba kita tinggal di komplek Kak. Nah itu kalau udah komplek tuh sendiri-sendiri loh Kak. Karena kan pendatang baru, orang yang baru berkehidupan rumah tangga baru, sehingga aware-nya tuh akan sangat-sangat berkurang. Nah sebagai manusia kita bisa mementingkan rasa aware tuh hebat banget sih kalau menurut saya pribadi sih Kak. Iya kan. Jadi memang tentunya dengan adanya ini tuh jadi ngebikin kita untuk supaya bisa lebih peduli lagi dengan masyarakat sekitar dan bermanfaat dengan masyarakat sekitar. Wah, mantap sekali, luar biasa Kalisa. Apakah kalian sudah mulai terinspirasi untuk mendirikan sebuah kampung literasi? Harus dong ya Kak ya. Oke, baik. Nah, terus bagaimana sih Kak Kalisa itu beradaptasi dengan masyarakat sekitar pada awalnya? Jadi karena tadi kamu sempat sebut ya, nah di tempat saya juga awalnya masyarakat itu nggak serta-merta langsung together bergandengan tangan tuh, enggak. Jauh banget gitu, karena kita kalau tinggal di jantungnya kota Pontianak ya, kita nggak bisa menepiskan fakta bahwa masyarakat itu rata-rata pekerja dan kita majemuk beda-beda gitu. Nah jadi kalau misal mungkin kita tinggal di daerah yang lebih ke ini ya, nggak desa banget sih, tapi ya sebut saja seperti desa misalkan, itu kan bakal lebih terasa misalkan, karena mereka ya lebih sering bertatap muka gitu. Kalau kita kan yang di tengah-tengah kota ini, pagi udah pergi pulang sore, pergi pulang sore, malam tidur kan kayak gitu terus kan. Jadi di awalnya juga kesusahan kami adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan karakteristik mereka yang majemuk ini gitu. Dan kita juga harus meyakinkan ke mereka kalau mereka tuh nggak buang-buang wasting time gitu loh sama kita. Nah dari awal berdirinya itu kita nggak ngomong muluk-muluk, kita kasih bukti. Contoh kayak daripada anak-anak misalnya cuman di rumah aja atau ini itu, ayo dibawa ke Kalisa, nanti kita bakal kasih program ini, atau contoh aja kayak mereka belajar nari, belajar alat musik, terus nanti mereka tampil tuh di depan Pak Wali Kota, di depan, itu kan sesuatu kebanggaan bagi sekolah mereka, orang tua mereka gitu. Bahkan kemarin ada yang berangkat ke nasional itu kan, diundang Direktorat Kebudayaan. Nah hal-hal seperti itu yang kita nggak umdo gitu loh, nggak omong doang, karena orang-orang itu kan hanya percaya apa yang bisa dia lihat, dia paham ya gitu. Nah ketika kita menunjukkan prestasi demi prestasi, kita menjuarai ajang-ajang lomba di kota Pontianak, provinsi bahkan nasional, orang-orang tuh langsung terbuka dan menyempatkan waktu untuk berkegiatan di Kalisa. Jadi memang bertahap juga ya Kak ya? Bertahap. Orang nggak langsung nerima juga ternyata? Nggak instan ya, karena apalagi waktu itu kan usia saya masih terbilang muda gitu ya. Saya bentuk Kalisa itu awal mulanya
saya belum nyampe 20 tahun. Jadi masih 19-an gitu lah ya, 18-19-an. Nah, bagi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di sana, mungkin gitu, ini anak kayaknya terlalu inilah ya, muluk-muluk gitu ya. Idenya kayak kemana, emang bisa gitu. Dan saya pribadi juga, ya sih emang bisa. Karena ini bukan cuma satu rumah, tapi rumah, satu kampung yang harus kita berdayakan. Nah, tapi tadi karena adanya kerjasama, kolaborasi, bukan cuma dari kita-kita, si relawan-relawan Kalise ini, tetapi kita libatkan juga di situ pemuda ininya ya, Karang Tarunanya, remaja masjidnya, pengurus masjid, lalu semua yang ada di lingkup itulah. Kita jadi ngerasa ini tanggung jawab kita bersama gitu sih. Wah, asik banget sih. Berarti hampir semua jalan itu kakak kenal semua berarti? Oh, kenal. Jadi kalau ketemu ke sini, Pak, jadi di sana alhamdulillahnya yang saya seneng ya. Mungkin ya, kayak kamu tadi emang kayaknya kayak gitu ya. Misal kayak kita masing-masing di komplek gitu ya. Nah, kalau di sana tuh tetap misalkan Pak Ali gitu, masih terasa itu kayak gitu. Terus kayak misalkan kalau kita sakit, usah jauh-jauh deh, kayak kita nih jemur baju aja gitu. Tiba-tiba mendung hujan, baju kita tuh diangkatin sama tetangga. Serius? Itu Masih ada yang kayak gitu? Makanya, jadi kalau saat kamu cerita, saya kayak, apa cuma tempat saya ya gitu kan. Tapi saya flashback lagi, oh enggak, ini kami bisa seharmonis sekarang ini juga karena kami sering berkegiatan bersama gitu. Menarik. Jadi kayak setiap minggu kita misalkan kerja bakti nih, bersihin lingkungan Kalise gitu, semuanya turun gitu kan. Terus sampai olahraga juga, jadi kita tuh ada car free day-nya Muti. Setiap hari Minggu kita tutup jalan gitu kan, terus kita senam bareng-bareng, kita kerja bakti. Kadang kayak ya dari rumah ke rumah ngeluarin jual-jual apa gitu, atau ngasih-ngasih apa gitu ya. Jadi lebih kerasa aja kayak anak dia juga anak kita, rasanya kayak gitu. Menarik banget sih. Ini sepertinya RT-RT di seluruh Indonesia harus menerapkan. Gitu ya. Iya sih, harus menerapkan. Jadi menjadikan mungkin ya salah satunya kampung literasi jadi acuan atau gambaran seperti apa sih sebenarnya bentuk kampung nih supaya agar lebih harmonis lagi gitu. Karena jangan sampai kita tuh terlalu ini ya kayak terlalu mungkin sendiri-sendiri hidup tuh karena sulit juga ya kayak. Karena apa ya, kadang nih kasus-kasus aja ya Kak, sampai orang sakit atau bahkan sampai ditemuin gitu ya. Iya, betul. Sama tuh kalau Kakak mungkin pernah ngelihat berita-berita sebelum itu sampai ada orang yang sudah busuk ya sampai hanya tinggal tulang belulang karena saking tidak aware-nya kita sama lingkungan sekitar. Sampai segitunya banget itu kalau kita gali-gali lagi itu sangat-sangat deep ya Kak ya. Wah, menarik. Oke. Bukan itu yang menarik ya teman-teman, maksudnya ceritanya Kak Nisanya yang menarik. Oke, itu tidak menarik teman-teman, itu semoga jangan sampai terjadi ya kan. Pembelajaran lah. Jadi pembelajaran, jadi tentunya dari sini belajar untuk aware lah kalian, pedulilah kalian sama lingkungan sekitar ya teman-teman. Oke, Kak, ngomongin Kalise, ini kan udah masuk bulan Ramadan ya kan. Ini kita udah hampir di pertengahan Ramadan pada saat kita take ini. Pejuang Ramadan. Ya, meskipun kita nggak tahu nih kapan tayangnya, tapi semoga secepatnya di bulan Ramadan ini tentunya. Nah, jadi apa ya Kak ya, di bulan Ramadan ini tentunya Kalise kan pasti ada program nih. Nah, boleh diceritain nggak program apa sih selama Ramadan ini Kak? Jadi di bulan Ramadan ini ya, karena ya memang ini bulan yang umat Islam tunggu-tunggu ya, setahun cuman sekali gitu. Dan kita semaksimal mungkin tentunya beramal di bulan itu. Nah, jadi kita itu programnya kita mulai dari subuh ya. Kita ada kuliah subuh gitu di Kalise. Nah, jadi kita menghadirkan ustadz-ustadz yang memang terbaik lah. Jadi kita dengar ceramah kuliah subuh bareng. Lalu nanti sorenya kita ada program namanya Ramadan Berbagi. Kita bagiin takjil ke orang-orang yang lewat yang memang membutuhkan atau dia berbuka di jalan. Usaha jauh-jauh deh, contohnya ojek online. Kita pernah mikir nggak sih kayak mereka nganterin makanan pesanan pelanggannya gitu, tapi mereka nggak bukanya di jalan gitu. Nah, jadi kita kayak prioritasin juga kasih ke mereka takjil gratis kita itu. Lalu seperti ya masjid-masjid di tempat-tempat ini ya, di masjid di tempat kita juga di Kalise tentunya maghriban tarawihnya bareng dong gitu. Nah, cuman di Kalise ini kita tetap berjalan tuh program-program lain selain Ramadan Berbagi. Nah, jadi kayak misalkan pendidikannya, sekolah-sekolahnya tuh tetap
tetap jalan, perpustakaannya tetap buka gitu. Terus program kayak Kopi Pak Alinya, produk-produk UMKM itu tetap semuanya. Nah, yang buat unik lagi ya kalau di UMKM, ini lagi naik-naiknya nih penjualan. Karena kalau bulan puasa, orang itu bakal cari namanya lemang dan patlau. Nah, khas buat anak ya. Di tempat kami itu memang ada dulunya 3 pembakar, tapi sekarang yang satunya lagi nggak bakar, jadi 2 pembakar. Dan memang orang-orang Pontianak tuh belinya dari mereka, baru nanti dijual di pasar Flamboyan, di tepi jalan ini. Jadi mereka tuh kayak agennya gitu? Iya, dia kayak produksinya tuh di situ. Karena kan membakarnya tuh kan lama tuh lemang, 3 jam loh. Tuh baru bakarnya tuh, belum di Itu pakai bambu atau gimana sih Kak? Bambu. Oh bambu ya? Maka panjang gitu kan. Iya. Biasanya sih kalau selama bulan puasa itu rutin tuh liputan dari TV-TV lokal, kayak Indosiar, SCTV lokal juga biasanya. Karena memang itu khas banget di bulan suci Ramadan gitu. Wah, menarik banget. Jadi salah satu binaan dari Kampung Literasi juga yang ngeproduksinya bahkan bukannya sekedar jual doang nih. Jadi mereka memproduksi, ini kan tadi kan saya udah bilang ya, dari awal di Kalise itu bibit-bibitnya sebenarnya peluang tuh masing-masing masyarakat udah ada, tetapi nggak ada wadahnya gitu. Nah sehingga contoh aja misal kayak lemang dan lain sebagainya, mereka dari dulu sebenarnya udah ada tuh produksi, tetapi dengan adanya Kalise itu penjualannya kita bantu. Misalkan dari dinas A ada rapat nih butuh snack, kita tawarin tuh jual, mau nggak? Nah itu kan mendatangkan cuan juga untuk masyarakat kita, memperpanjang telinga mereka lah dalam berbisnis tuh kayak gitu. Itu peran Kalise di UMKM-nya. Jadi bukan kayak saya gitu ya buat lemang gitu, enggak. Jadi kita yang membantu distribusinya, penjualannya kayak gitu. Menarik banget sih ini, keren. Wah, nah kalau Muti nanya mengenai pribadi kakak, dalam sehari kakak membutuhkan waktu berapa jam untuk mengurusi Kalise? Sebenarnya ini bukan PR berat gitu ya. Nah, jadi tanpa saya sadari, setiap hari pasti saya bakal ke Kalise terus gitu. Karena hari ya? Kebetulan kan rumah saya juga di lingkungan Kalise gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan dari pagi saya dan teman-teman misalkan ngajar PAUD gitu sampai jam 10-an, jam setengah 11-an. Lalu kami break bentar ya sambil bincang-bincang gitu ya, sholat zuhur. Lalu nanti kami lanjut lagi ngajar yang paket ABC, pendidikan kesetaraan. Nggak terasa nanti sampailah misalnya udah deket jam 4-an gitu kan. Tadi udah sholat asar bareng. Lalu nanti kami bagi ke bulan puasa Ramadan berbagi dan mustajil. Atau ujung-ujung udah maghrib gitu. Nah nanti maghrib kami ketemu lagi di masjid sampai sholat isya. Habis itu tidur, subuh ketemu lagi gitu. Jadi karena kebetulan saya juga ada di dalam lingkup itu, jadi saya nggak perlu menyisihkan waktu karena ya kalau orang ngisiin waktu kan dia tinggal di rumah misalnya nih, ya rumah saya di situ gitu kan. Jadi itu tuh Kalise itu bukan kakak anggap mungkin seperti kerjaan gitu, tapi memang keseharian. Sudah masuk keseharian ya. Dan meliputi seperti makan juga, kemudian meliputi sampai keagamaan dan lain sebagainya. Memang hari-harinya memang seperti itu gitu. Sehingga nggak ada keharusan buat saya ngerasa terbebani itu seharusnya nggak ada. Karena Kalise itu tadi makanya saya bilang kan, itu menggambarkan kehidupan orang Pontianak gitu. Nah orang Pontianak ini kan kita ini kan sebenarnya terkenal dengan tadi ya, kita harus kawan dong orang Pontianak kan, kayak entah benar atau salah pokoknya harus berkawan gitu kan. Nah di Kalise tuh seperti itu ya, bareng-bareng ramai-ramai. Ternyata pendirian Kalise juga balik-balik lagi sih sama terikatnya dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari Pontianak. Jadi yang mau berkunjung ke Pontianak, salah satunya pengen tahu ini orang Pontianak sebenarnya gimana sih gitu kan. Udah ke Kalise aja. Ke Kalise aja ya. Tapi Kalise udah dijadiin belum sih kayak tempat wisata dari pemerintah? Udah sama pemerintah, tapi jatuhnya bukan kampung wisata ya, tapi kampung mandiri. Kampung mandiri. Kalau wisata kan mungkin memang ada tiket masuk, bayar wisata gitu ya kan, kayak seperti itu ya. Nah diikutkan dalam desa wisata misalkan, kita itu lebih ke kampung mandiri. Jadi ketika memang masyarakat ada kebutuhan nih, contoh nih
kayak ini aku ada nemu anak-anak misalnya putus sekolah gitu, atau anak dengan kondisi khusus yang nggak bisa sekolah di tempat formal. Di Kalise kita ada nih pendidikan, dia nganterin ke situ. Jadi nggak serta-merta masuk gerbang Kalise bayar 35.000 gitu, enggak. Kayak ya kampung mandiri gitu. Iya. Jadi mau datang aja, nggak perlu bayar gitu. Kampung percontohan jatuhnya tuh seperti itu. Kalau ada Kak Nisa di situ ya bisa dipandu. Kalau nggak adanya mungkin yang lain kan ada. Nanti datang ini rumah saya gitu ya. Karena emang di situ seperti kampung gitu. Cuma lebih tertata aja. Biasanya kalau orang lewat itu kayak misalnya ngeliat mural gitu ya, atau ngeliat lampu-lampu, umbul-umbul, orang kayak di sini ada apa nih? Ada acara apa gitu. Padahal memang hari-harinya ya memang begitu gitu. Iya. Rapi ya, kayak ini masih adem ya, tempat daerahnya. Bersih ya. Kayak gitu. Padahal enggak, kayak ya memang kita pengennya di Pontianak kayak gitu kampung-kampungnya, gang-gangnya. Nah, jadi kita berusaha memotivasi masyarakat sekitar. Makanya waktu kami pertama kali ngemural, kami bersihin gang kiri kanan kami tuh melakukan hal yang sama sepanjang Sungai Jawi itu. Karena kan lucu kan, nanti ada ketimpangan sosial gitu ya. Ini bagus banget gang ini, masuk gang ini aku jelek gitu. Jadi itu memotivasi RT RW di lingkungan kiri kanannya untuk membuat hal yang sama. Jadi itu yang kita pengen tuh itu. Kira gang-gangnya jadi bersih ya. Dan tidak ada kebut-kebutan juga sih, terutama kendaraan ya. Itu tentu tuh. Jangan sampai. Karena kalau udah orang nih kadang masuk ke gang main kebut-kebut, nggak tahu lihat anak-anak juga. Ya. minimal ya 40 km per jam lah, itu udah paling tinggi lah mungkin kan. Itu tinggi banget. Pokoknya ya Anda sopan, kami segan gitu ya. Kalau kata orang Pontianak, Anda ngebut, kami ribut. Gitu. Jangan. Nah, apalagi kalau orang Pontianak bilangnya, awak datang kami sambut. Awak bertingkah, kami plaza. Jangan. Oke, menarik. Jadi memang sejauh itu ya Kak ya, istilahnya perkembangan Kalise juga seluas itu juga ternyata. Nah, waktu itu kan pernah juga kan Kak ngobrol-ngobrol juga kita sebelumnya. Nah, ternyata Kakak itu juga ada mengasuh ya beberapa anak-anak. Itu boleh diceritain nggak sih Kak, gimana ceritanya kok jadi Kakak selain daripada membuka Kalise juga ada mengasuh beberapa anak gitu. Boleh diceritain nggak sih? Sebenarnya kalau saya cerita kayak gini, sayanya yang sedih gitu. Kenapa saya sedih? Saya takut dianya nonton. Jadi bagi saya itu bukan asuh kayak, memang kamu punya, kita keluarga gitu. Jadi tapi ya saya harap ya seperti itu. Kok misalnya Kakak nggak ini? Nanti orang nggak tahu gitu ya, orang nggak sharing. Nah, jadi di awal saya tuh nggak pernah ini loh, kayak kita mencari enggak, tetapi selalu di posisi kita diantarkan. Jadi memang sudah terjadi gitu ya. Kayak ada anak yatim piatu yang diantarkan gitu di depan pintu rumah saya. Cuman bawa kantong kresek 2 gitu. Usia berapa Kak? Waktu itu baru masuk kelas 1 SD. Kebetulan dia TK-nya, PAUD-nya tuh di PAUD gratis kita. Jadi saya tuh guru pertamanya yang dia lihat gitu. Nah, berarti sekitar usia 6 tahun dong kalau udah 1 SD? Iya, 6 tahunan gitu ya. Nah, jadi di awal ya seperti itu, kayak kalau bukan kita kayak ini bakal gimana gitu ya. Nah, jadi ya udah secara alami aja gitu, jadi bagian dari keluarga kita. Dan bukan cuma dia aja, tapi sebelumnya juga ada yang kondisinya itu jalan Allah seperti itu, tapi jadi sama kita gitu. Nah, agak sensitif ya jika kita bicarain gitu. Tapi yang jelas semuanya itu kiriman dari Allah, dan alhamdulillah sekarang semuanya jadi diri terbaik mereka masing-masing walaupun nggak sedarah gitu. Nah, jadi pada hebat-hebat, pada berprestasi semua, itu yang paling saya banggakan. Karena berkegiatan di Kalise juga tuh. Paling kecil yang pernah Kakak itu usia berapa? Sekarang udah, yang paling kecil yang tadi yang 6 tahun. Oh, itu yang paling kecil? Iya, sekarang udah kelas 7 mau naik kelas 8 SMP. Udah lama banget kan itu artinya. Nah, itu Kakak usia berapa Kakak sekarang? Saya ini baru masih SMA kelas 12 gitu, lagi zaman-zaman kita gabut selesai ujian. Nah, saya kan bantu ngajar tuh di TK-TK PAUD di yang keluarga saya buat gitu kan. Nah, itu pertama kali ya saya ketemu si adik ini.
gitu. Tapi kalau dari orang tua saya, wah itu udah lebih pro lagi. Itu jiwa sosialnya kayak 2 kali lipat dari saya. Nah, kayak kami aja dulu waktu saya kecil ya, itu bisa sampai 10 anak gitu di rumah. Kayak yang mana anak kandung, yang bukan orang tua saya itu sama aja. Oke. Nah, jadi memang ya tadi kan, saya tuh terbiasa melihat apa yang orang tua saya lakukan. Nah, kayak misalkan ini gitu. Jadi ngelihat dia mengadopsi kayak misalkan yang memang anak yang butuh bimbingan orang dewasa, kayak kita bina gitu, kita bimbing, kita jadikan bagian dari kita. Dari kecil memang orang tuanya begitu. Jadi kayak ya udah, ayo ini sama-sama lah jadi tabungan kita gitu. Tabungan akhirat ya, bukan tabungan. Iya. Wah, luar biasa banget. Jadi memang sebelumnya kan saya udah pernah dengar itu, cuman nggak terlalu spesifik ya Kak ya. Dan ini menariknya ternyata dijelasin lagi sama Kak Nisa bahwa memang ternyata ada ya yang melakukan pengantaran-pengantaran seperti itu ya Kak ya. Kita kadang ngelihat faktor kayak gini, mungkin sebenarnya pasti sayang. Cuman mungkin dia mikir kayak ini kalau diantarin ke Kamuti pasti anak ini bisa lebih baik lagi, dan kadang keluarganya tuh nggak juga main lepas, tetap bisa ngelihat kita gitu. Jadi kayak ini diamanahin lah, dididik, dibina gitu. Nah, saya percaya seperti itu. Jadi saya selalu kasih pandang ke adik-adik saya itu kayak kamu tuh disayang sama semua orang. Nah, cuman di kesempatan kali ini kamu tuh lebih disayang sama saya, sama mama gitu kan, mama saya sama papa gitu. Dan saya pengen membuat dia tuh memang ngerasa dirinya berharga, bukan karena dia ini di sini lalu di rumah kita juga kondisi dia dijadiin apa gitu. Enggak. Jadi dia senang-senang aja. Nah, kayak kemarin kan kayak berangkat ke Jakarta kan diundang Direktorat Kebudayaan, dia yang main marawis, main gendang gitu. Nah, jadi kayak kita buktiin kayak sama ini bisa, prestasinya juga oke, gak ada tuh diskriminasi kayak ini. Karena kan apa ya Kak ya, memang sepenting itu sih kita ngedidik anak-anak yang bakal memegang Indonesia ke depannya. Iya, Kak ya. jadi di Kalise tuh banyak banget latar belakangnya Kamuti. Nggak cuman anak-anak yang memang kita lihat sehari-hari lah ya, paling kayak waktu luang main ke Kalise gitu, enggak. Tapi ada memang dari latar belakang yang contoh ya seperti yang tadi misalkan yang nggak ada figur orang tua, yatim piatu, itu berkegiatan di rumah tahfiz kita, di perpustakaan kita, di sanggar kita, atau kita juga ada kerjasama dengan KPAD Kota Pontianak. Jadi misalkan ada korban bullying gitu, atau misalkan ada korban maaf nih pelecehan seksual gitu, macam-macam deh kejahatan-kejahatan yang terkadang dilakukan oleh orang dewasa malah kepada anak-anak itu gitu. Nah, untuk mengobati traumatis mereka, kita ajak dia berkegiatan di Kalise. Saya tuh sering terharu kalau tiba-tiba orang tua atau wali mereka itu ngechat tim Kalise gitu ya, motoin anaknya kayak makasih sekarang anak saya udah bisa senyum. Itu kayak ya ampun gitu, kayak senyum aja bisa dicuri gitu loh. Kayak kan jahat banget orang dewasa kan kayak gitu. Nah, jadi kayak di Kalise tuh safe place-nya untuk anak-anak, untuk mereka-mereka. Nah, tuh saya pengen kayak gitu. Iya sih. Wah, luar biasa banget. Karena terakhir Kalise itu kan memang banyak anak-anak sih. Iya, banyak isinya ya. Dia rame-rame mereka kumpul pada saat itu mereka lagi latihan gendang gitu ya. Marawis itu kali ya kayak. Marawis. Dan di sana itu karena banyak anak-anak ya, relawannya juga masih anak-anak rata-rata. Nah, yang saya sadari ini relawan yang masih anak-anak itu perlu ikut seperti sosialisasi pelatihan peer learning gitu. Nah, jadi nggak sembarangan mereka, karena anak-anak ini ya, mereka itu lebih mudah dekat dan percaya dengan sebaya. Daripada dengan orang tua cerita gitu agak kurang gitu. Nah, jadi kami memang membekali relawan kami yang masih anak, yang masih remaja itu dengan ya vibes yang baik. Jadi dia bisa menularkan hal-hal energi positif ke teman-teman yang datang. Nah, jadi kita kerjasama dengan waktu itu IKBI gitu ya namanya ya, dari UPT Puskesmas juga forum anak gitu kan, untuk memberikan sosialisasi peer learning supaya anak sebaya bisa menjadi konselor untuk anak sebayanya, jadi peer konselor remaja gitu. Ya kan kadang kan anak-anak gitu kan, dia suka nyembunyiin dari orang dewasa, dia sama dia Iya, sama dia lepas-lepas aja tuh. Iya, makanya. Mau apa ya, mau hal baik atau hal buruk, kadang mereka juga karena mereka belum tahu batasannya mungkin ya. Jadi main cerita-cerita aja di sama teman sebayanya. Nah,
gitu, salah satunya. Jadi kita di situ ada perkonselor remaja, dia sama dia gitu. Jadi jangan khawatir kalau anaknya dibawa ke Kalisa nanti pergaulannya gini. Insya Allah kita jamin enggak. Anak-anak yang sudah jadi relawan di situ itu bibit terbaik lah dari kampung kami yang bisa kami jadikan untuk teman anak Anda gitu. Wah, sangat menarik ya. Oh ya Kak, kalau tadi kan memang Kakak udah menceritakan nih bahwa Kalisa tuh mau yang sekolah gratis juga bisa gitu. Oh bisa. Nah cuman masalahnya apakah yang datang sama Kakak ini, mohon maaf ya, apakah memang dia yang punya problem atau memang dalam keadaan keluarga yang tidak mampu, atau sebenarnya kita yang memiliki kemampuan tapi ngerasa gitu. Merasa wih bagus nih Kalisa daripada itu mungkin misalnya gitu, jadi lebih memilih Kalisa. Itu gimana sih Kak? Kalisa ini diversity ya, kita punya semua gitu, jadi bukan cuman kalangan tertentu aja, bukan kalangan atas, bukan kalangan bawah gitu, tetapi kita memprioritaskan kalangan bawah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oh itu prioritasnya? Prioritas utama. Jadi kalau misal memang kadang kondisi anak-anak kalau ingin berpendidikan ini macam-macam, dan kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tetapi jika ingin mengikuti pedoman kayak Kalisa yang sekolah bertahap dari setahun kan 7, 8, 9, kita ada program gratisnya untuk anak di bawah 25 tahun gitu. Nah, tetapi banyak juga yang orang-orang kalangan atas yang datang ini ibarat kata ini bau old money gitu ya. Kayak mereka bukan orang nggak mampu gitu, enggak, tapi milih Kalisa. Nah karena apa, contoh waktu itu misalkan ada anak dari sekolah formal kayak ya qadarullah, jadi dia itu karena penyakit kanker gitu deh. Nah dia harus rutin ke dokter setiap berapa kali sekali gitu, yang sangat tidak memungkinkan bisa dilakukan di sekolah formal. Nah, maka dari itu dia pilih Kalisa. Jadi sambil tuh pendidikannya lancar, nanti teman-temannya keluar ijazah, lulus dia juga keluar gitu kan. Tapi pengobatannya demi kesehatan loh, karena kesehatan penting gitu ya. Nah, itu juga bisa. Atau yang tadi misal contohnya anak-anak yang memang bermasalahnya itu bukan di diri mereka, tapi ya tadi dia korban gitu. Rata-rata enggak orang anak nggak mampu, enggak. Terkadang yang anak yang pernah masuk ke sekolah formal misalnya, atau masuk ke lembaga-lembaga seperti pesantren dan lain sebagainya, tahu-tahu di sana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan mereka jerah sekolah di lembaga-lembaga itu lagi, takut. Nah karena di Kalisa isinya tadi ya kita-kita yang muda, mereka ngelihatnya tuh kayak senang gitu, nggak serasa kayak ngelihat orang tua yang buat mereka traumatis gitu, guru-guru yang tua gitu, enggak. Nah jadi mau milih di tempat kita. Nah jadi kayak gitu latar belakangnya macem-macem, ada aja ceritanya. Menarik. Jadi bisa kalau ada uzurnya mungkin ya. Nah uzur-uzur yang ya seperti yang tadi Kak Nisa ceritain bahwa mungkin ada traumatik lain atau lain sebagainya, itu bisa ya. Jadi memang bukan hanya sekedar sekolah yang ngasih pendidikan sesuai kurikulum yang ada, pendidikan Indonesia, namun ini lebih ke juga fokusnya ke membina baik dari mental, psikologi dan juga agama juga. Iya benar. Kita bekali dengan hal-hal seperti itu. Nah kalau kita ngomongin pendidikan, pengen tahu dong pandangan Kak Nisa tentang pendidikan di Indonesia seperti apa sih? Dari saya kecil ya, saya memang sangat tertarik dengan isu pendidikan ini. Jadi dulu awal mula saya tertarik di bidang pendidikan, kita dulu di Pontianak sampai sekarang masih ada ya, ada namanya forum anak. Terus anak tuh berlakon lah gitu, ada yang jadi presiden anak, ada yang jadi duta kesehatan anak, duta pendidikan anak, terus gitu. Nah saya waktu saat itu jadi duta pendidikan anak gitu, seneng ya, ngerasa jadi menteri. Menteri pendidikan ya. Iya kan, kayak seneng banget gitu. Nah, dari awal kita sadari gitu ya, memang tingkat pendidikan di Indonesia ini bisa dibilang belum memuaskan kala itu. Dan sekarang pun menurut saya belum layak kita berpuas diri. Nah, jadi kita perkecil lagi skopnya, selain di Indonesia, saya rasa Kalimantan Barat nih yang perlu ditingkatkan juga tingkat pendidikannya. Karena masih banyak masyarakat kita yang ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau, itu akses fasilitas mobilisasi pendidikannya masih kurang. Iya kan? Nah itu yang sangat disayangkan. Dan dengan adanya seperti yang tadi saya sebut ini ya, kayak pendidikan non formal yang seperti yang ada di Kalisa, itu juga membantu untuk
mengentaskan angka putus sekolah ini, menaikkan yang tadi pendidikan. Karena apa? Kita juga ada sistem, jadi kalau misalnya kita tinggal di daerah gitu, nah kita bisa online misal, nah jadi nggak harus tiap hari datang gitu. Nah tapi menyesuaikan dengan kebutuhan si orang tersebut. Nah intinya di Indonesia butuh sosok-sosok ya, terutama anak muda ya, yang bisa membantu PR pemerintah untuk meningkatkan angka pendidikan ini. Karena sekali lagi ini bukan cuman kewajiban pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat pun harus punya andil dalam hal tersebut. Karena memang sepenting itu pendidikan ya Kak. Sangat penting. Karena pendidikan akan membekali kita dalam kehidupan juga. Itu yang menentukan arah nanti ke depannya bangsa ini mau diapain, ya tingkat kualitas pendidikan itu. SDM kita, IPM kita juga dibangun dari tingginya tingkat pendidikan itu. Nah, maka saya rasa itu sangat penting. Karena kalau yang Mutia ketahui ya kayak ada beberapa seperti di daerah-daerah pelosok untuk Kalimantan Barat ini kan memang ada beberapa daerah yang sulit dijangkau kan? Iya benar. Iya kan, entah dari jalannya, ya kan, entah dari jalannya, entah dari rutenya yang harus nyebrangin danau dan lain sebagainya, itu memang sulit. Ditambah lagi Kalimantan ini kan masih termasuk yang lumayan masih ada juga hutannya ya, masih lumayan banyak hutan sehingga memang akses jalan yang sulit serta sulitnya kendaraan kita untuk masuk. Nah, dari itu memang kebanyakan yang tinggal di daerah seperti itu sulit Kak mendapatkan pendidikan. Ya kan, meskipun pemerintah kita mungkin sudah banyak usahanya yang dilakukan untuk mengirimkan guru-guru honorer dan lain sebagainya ke dalam, cuman tuh kayak masih kurang banget ya Kak ya. Apalagi mungkin saudara-saudara kita yang di ujung Indonesia di Papua sana dan lain sebagainya juga masih kesulitan kan. Nah, maka dari itu ya, ini promosi lagi nih. Saya rasa setiap daerah butuh yang namanya kampung literasi, seperti yang Kalise punya gitu. Jadi yang namanya mengenyam bangku pendidikan itu nggak cuman formal. Nah, tetapi jika setiap kampung gitu punya ini akses pendidikan non formal semisal, nah itu tentu akan sangat membantu. Karena pendidikan non formal ini dia sangat menyesuaikan karakteristik dari peserta didik yang mengambil gitu. Jadi enggak serta merta kayak tadi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi setiap tahun tentunya yang nggak bisa jor-joran dong, karena ada bidang lain mungkin ya yang jadi prioritas gitu. Nah, saya dulu di awal mula sebelum Kalise, kebetulan Kalise ini kan di kota ya terbentuknya, kota Pontianak gitu. Nah itu aja udah salah satu poin plus tuh, kemudahan. Nah sebelum itu saya dikirim Dinas Pendidikan Kota Pontianak, sebelum buat Kalise ya, di tahun 2018, studi banding dulu ke kampung literasi di Jogja. Jogja kan kota literasi, dia nggak pernah turun nangkring dari 3 besar se-Indonesia. Dia sebaliknya, saat itu Kalimantan Barat 3 besar dari bawah. Jadi di kampung literasi yang saya kunjungi itu dia di atas Gunung Kidul loh, di atas gunung. Masa kalau mau sekolah turun gunung kan nggak mungkin gitu. Nah tetapi tadi dia bisa membuktikan lewat pendidikan non formal itu juga ada di sana. Jadi masyarakat yang biasanya bertani sekolahnya juga selesai, tetapi pintarnya lagi, cerdasnya, nanti ngambilnya misalkan sambil kuliah jurusan yang tadi juga gitu. Nanti bisa balik berbuat untuk daerahnya lagi. Nah, jadi kayak pemerintah memang dia sudah menjalankan perannya, dia buat nih sekolah formal ini dibuat dinas pendidikan ini, atau Kemenak ya misalnya ya buat madrasah ini. Namun tentu aja ada tempat-tempat yang susah dijangkau gitu. Nah, itu peran kita dalam membantu gitu kan, sebagai masyarakat kita bisa buat wadah ini. Tentu setiap daerah pasti bakal beda-beda. Misalkan kalau di Kalise karakteristiknya ini nih, daya tariknya ini. Nah, mungkin nanti ada yang buat misalkan di Pulau Jawa di sini gimana lagi nih karakteristiknya. Nah itu yang malah semakin membuat unik. Dia lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah itu. Karena yang dekat dengan masyarakat kan bukan pemerintah ya, pemerintah di atas, tetapi kita sendiri gitu. Seharusnya kita lebih tahu nih masalahnya apa, jalan keluarnya apa, peluangnya apa. Betul. Wah, menarik banget. Jadi kita harus memikirkan banyak juga ya Kak.
Memikirkan banyak. Banyak juga ya. Iya. Oke. Jadi seperti itulah, memang pendidikan itu memang sangat penting ya tentunya bagi menciptakan generasi-generasi yang hebat yang bakal membimbing Indonesia ke depannya. Jadi sepenting itu juga pendidikan. Jadi tentulah untuk mungkin orang tua di luar sana, jangan juga kita nggak aware sama pendidikan ya Kak ya. Karena akan sangat disayangkan banget kalau kita itu memandang rendah pendidikan, karena menurut saya Kak ya, pendidikan itu akan merubah mindset kita kan. Benar. Iya kan, mindset kita gitu. Jadi kalau misalnya jadi kita tuh nggak stagnan juga pemikiran kita, karena menurut saya Kak, dalam hidup ini yang paling penting yaitu pemikiran, nggak sih? Iya kan? Semua tergantung mindset. Iya, ya, betul banget. Semua tergantung mindset. Kalau memang mindset kita nggak gimana ya bahasanya, entah nggak oke atau lain sebagainya gitu. Puasa. Iya, jadi tuh ngerasa nanti kita tuh akan mengambil keputusan dan sebagainya gitu, yang keliru. Jadi keliru gitu, sehingga kemudian tuh untuk kehidupan kita pun jadi nanti akan bergantung kepada mindset hal itu kan nanti sulit juga kan ke depannya. Iya. Oke. Sangat-sangat menarik. Jadi tentulah teman-teman harus mengutamakan pendidikan karena kita sedang bahas pendidikan. Intinya tingkat pendidikan seseorang itu menggambarkan tingkat kebahagiaan hidup seseorang. Itu aja. Jadi semakin bagus pendidikannya, semakin bahagia dia di masa depan. Kayak gitu. Itu sih yang saya pelajari. Nggak ada rata-rata orang yang kata orang hidupnya susah gitu, tapi nggak sekolah. Rata-rata yang memang nggak sekolah pasti hidupnya susah. Iya kan? Ya. Nah, jadi kayak jangan main-main dengan pendidikan. Iya, jangan main-main dengan pendidikan. Meskipun mungkin ada beberapa ya yang bisa sukses baik secara finansial tanpa berpendidikan. Tapi tentunya tadi seperti kata Kak Muti, beda. Ketika dia dihadapi dengan permasalahan dalam hidup, pola pikir dia dalam menyelesaikan masalah tersebut, bahkan kestabilan emosinya pasti juga beda. Logikanya pasti juga beda. Betul banget. Dengan kita yang mengenyam di bangku pendidikan. Iya, betul banget teman-teman. Sama gini Kak, paling penting pendidikan kan bukan hanya pendidikan yang formal ya Kak ya. Iya, banyak banget ya. Pendidikan non formal, apalagi pendidikan agama. Itu penting banget sih. Iya, setuju. Iya kan? Nah, penting banget gitu. Karena kalau kita nggak ada pendidikan agama, ini kan pendidikan luas ya teman-teman, bukan hanya sekedar pendidikan formal yang mungkin Kak Nisa maksud. Mungkin di sini bukan hanya sekedar pendidikan formal, namun juga non formal dan juga tentunya agama malah yang kita utamakan. Itu malah yang menjadi prioritas sebelum yang formal dan lain sebagainya. Itu malah maksud Kakak di situ ya. Karena kalau agama ini kan kita tidak hanya membicarakan kehidupan duniawi begitu. Ini bagaikan kita nyiapin bekal untuk nanti kehidupan kita sesudah kita. Iya. Bahkan di Quran pun udah cukup jelas ya. Jelas gitu ya. Itu udah pedoman hidup kita yang dimana memang di situ apapun udah ada di situ. Jadi nggak perlu kita jauh-jauh mau tanya soal ini ya. Balik lagi ke Quran gitu ya. Soalnya gini Kak, kalau udah kita di kampung-kampung itu kasiannya ibu-ibu kadang kalau kurangnya pendidikan entah pendidikan dari segi agama dan sebagainya. Karena jadi jatuhnya mereka kumpul dan malah saling gibahin satu sama lain, dan jatuhnya tuh nggak ada suatu hal yang jadinya bermanfaat untuk dilakukan. Itu kan sayang. Nah, gibahin yang lain, iri-irian, kemudian ngomongin hal-hal kebahagiaan mereka yang bikin orang iri dan lain sebagainya. Pokoknya itu jadi penyakit hati. Ya, jadinya penyakit hati kebawa ke rumah tangga. Kebawa ke rumah tangga nanti ya jadi rusak juga jadinya. Ada si A dibeliin ini, si A beliin ini, jadi kan nanti sulit juga ya kalau misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh di mana mungkin dampak dari kurangnya pendidikan. Jadi bukan perkara hanya pendidikan formal, namun juga pendidikan agama ya Kak. Edukasi dalam berbagai hal. Ya, edukasi dalam berbagai hal kehidupan. Dan tentunya pandangan-pandangan orang lain itu tidak masalah kita terima ya Kak ya. Maksudnya jadikan ini aja pembelajaran gitu. Beda ya pandangan orang lain sama omongan orang lain mungkin. Mungkin jadi sehingga tuh mungkin kita lebih ke tidak stagnan. Tentunya kayak gitu. Karena kalau udah stagnan pemikiran kita cuma di situ aja, kita akan sulit untuk terbuka pemikiran kita menerima hal-hal positif lainnya. Afirmasi positif dari orang lain akan sulit kita terima. Padahal hidup ini hidup bersosial ya Kak ya. Tentunya kita akan enak kalau misalnya kita di bahasa hukum kan zon politikon gitu ya. Mana sih yang nggak bisa hidup sendiri? Iya, gitu. Betul banget. Dalam agama saya suka bilang gini ke Kalisa. Saya bilang di sini boleh nggak ikut berkegiatan di Kalisa.
kalau percaya nanti saat meninggal bisa yasinan sendiri, nguburin diri sendiri, saya bilang kafanin diri sendiri. Nah boleh tuh nggak adik-adik kayak Koni gitu, mana bisa gitu. Nah makanya kamu tuh harus bersosialisasi karena nanti di masa depan bahkan sampai nanti meninggal nanti kamu butuh nih teman-teman ini. Minimal yang ngafanin, mandiin, yasinin kan mereka. Iya saya betul bilang harus kayak gitu. Jadi jangan ya ignorance kayak jangan nggak apa ya. Kau aku gitu orang Pontianak itu salah banget ya kayak. Jadi penting teman-teman untuk bersosialisasi mau teman-teman yang introvert atau segala macam. Sosialisasi lah. Tapi lucunya ya, saya introvert. Jadi introvert itu hanya kepribadian. Saya bilang ke adik-adik, introvert dan extrovert itu hanya kepribadian. Tapi beda kalau kamu antisosial. Itu emang dasar kamunya aja yang ansos gitu. Oh, jadi introvert itu beda sama jadi caranya gini, misalkan kayak saya bangun tidur nih, saya punya tenaga 10 gitu. Nah, saya pergi podcast dengan kamu hilang 2. Saya ngajar nih hilang lagi 2. Saya misalnya bagi takjil hilang lagi 2 gitu. Karena berhadapan dengan masyarakat gitu kan. Nah, sampai ke rumah tuh saya udah loyo gitu. Tapi kalau saya ekstrovert, saya bangun tidur nih 0. Saya ketemu kamu gitu, nambah 2. Lalu saya ngajar ketemu orang lain, gitu, nambah lagi 2. Justru ekstrovert mengambil ya energi dia itu dari orang. Oh, jadi berkesinambungan dong jadinya. Iya, nah kalau tadi introvert kan makanya saya bilang kalau kamu antisosial, emang antisosial, jangan bersembunyi di balik kata introvert gitu. Karena banyak orang introvert yang justru orang kayak, lah dia introvert gitu, tapi dia nggak kuper kok, dia sosialisasinya bagus, itu nggak ada hubungannya. Itu cuman bagaimana cara kita ya tadi, ketika bersentuhan dengan orang gitu kan, kayak ya bercengkrama, mereka energinya cepat habis gitu. Nah, jadi dia nanti kalau energi udah habis, kayak saya pulang ke rumah, saya bakal buka buku, saya nonton film, saya main sama kucing, nanti energi saya, ngebus lagi, besok lagi saya semangat lagi, nanti lagi, saya buka lagi, mewarnai kah, atau saya apa gitu kan. Nah, cara kita aja ngumpulin energi kita untuk bersosialisasinya aja yang beda. Paham ya? Extrovert tadi kan justru kebalik, makin ketemu orang makin seneng dia, makin happy. Makin banyak dia ketemu orang makin energinya makin bertambah gitu kan. Nah, justru ketemu orang itulah cara dia membooster energinya. Tapi kalau introvert kebalikannya, ketemu orang dia terkuras tenaganya dan dia harus nge-charge dulu nih biar semangat lagi. Tapi bukan arti dia nggak bisa. Wah, jadi begitu ya teman-teman untuk ekstrovert dan introvert. Jangan jadi salah bahas kesana ya. Masuk dong kan. Namanya karena podcast anak-anak kan. muda kayak gitu kan. Iya, Alasannya betul. introvert gitu. Iya, jadi pemahamannya ternyata seperti salah. itu ya. Jadi jangan bersembunyi di balik kata introvert. Iya, betul. Kalau kamu antisosial, emang kamu ansos gitu. Ansos memang kamu gitu. Iya, benar-benar. Sangat menarik. Oke, Kak, mau tanya dong. Kira-kira kakak ada nggak sih kayak ayat favorit atau hadis favorit banget untuk ini sebenarnya yang paling basic banget. Tapi dari dulu ya, setiap saya turun lomba-lomba, saya nggak berani menyampaikan atau ya tausiah atau pidato hal-hal yang bisa saya pertanggungjawabin. Ya saya ngajak orang melakukan ini, ayo, wahai ini orang beriman, bla 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 bla. Pokoknya saya nggak ngelakuin gitu. Itu jadi nampar banget sih Kak, betul. Makanya saya nggak pernah itu. Jadi saya basic-basic aja. Ini basic banget. Kalau saya sebutin pasti kamu tahu. Innama a'malu binniyat. Nah, kenapa saya percaya bahwa semua hal yang kita lakukan ini itu tergantung dari niatnya. Awal mula kita ingin buat sesuatu juga dari niatnya gitu. Ketika ada panggilan itu, ada niat itu, walaupun kita belum melakukan, itu nilainya udah pahala gitu. Nah, itu saya benar-benar dari saya kecil kayak, bener ya, kayak ingin melakukan sesuatu niatnya harus baik. Ketika niat kita jelek, ujungnya pasti jelek tuh. Dalam kehidupan sehari-hari juga saya percayanya seperti itu. Kayak, ya Allah, aku punya niat seperti ini, aku ingin menjadi orang seperti ini, aku ingin orang di sekitarku merasakan seperti ini gitu. Nah, jadi karena niat saya, alhamdulillahnya nggak aneh-aneh ya, baik. Alhamdulillah dalam kemudahannya sehari-hari juga dipermudahkan Allah, dikasih terus jalannya. Nah, itu yang saya ngerasa kayak, wah ini baru nerapin satu hadis nih, belum nerapin hadis-hadis lain. Iya, betul. Jadi yang paling nge-trigger banget ya itu niat ya kan? Iya, niat tuh penting loh. Wah, oke, Kak, karena berhubung waktu sudah mendekati sudah hampir 1 jam, jadi mungkin lebih nggak terasa. Jadi mungkin last question lebih ke closing statement aja sih Kak. Jadi mungkin boleh untuk kasih
pesan lah sama teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk memulai inisiatif mendirikan kampung mandiri atau kampung literasi di daerah-daerahnya. Oke, kalau dari saya ya, saya kembali menegaskan di sini, semoga ini bisa mencerahkan pemikiran kita semua. Jadi pendidikan dan literasi itu sangat penting, itu menentukan tingkat kebahagiaan hidup seseorang. Jadi ketika ingin lebih bahagia, maka tingkatkanlah pendidikan dan pengetahuan literasi kita. Dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebaikan. Karena surga tuh luas banget kalau cuma dihuni sendiri. Jadi sama-sama kita pegangan tangan di dunia lakukan kebaikan. Insya Allah nanti di akhirat nanti semoga kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang berbuat baik di dunia ini. Itu aja sih. Wah, Masya Allah, luar biasa. Surga itu luas kalau untuk sendirian, teman-teman. Jadi tentunya meskipun tidak ada manusia yang bisa menentukan masuk surga, tapi tetaplah kita harus motivasi, ikhtiar, dan terus berprasangka baik dengan Allah bahwa pasti mereka yang berbuat baik, mereka yang sesuai dengan aturan-aturan Allah tentunya akan ada peluang lah, setidaknya ada peluang lah untuk masuk surga ya, begitulah. Baik, Kanisa, jazakillah khairan, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing ilmu dan berkenan hadir di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengar mendapatkan inspirasi dari ini tentunya. Siapa tahu nanti habis ini, wah sepertinya di daerahku perlu nih, butuh nih. Nah langsung hubungi Kalise. Itu apa Kak nama Instagramnya Kak? Kita ada Instagram, Facebook, Twitter X, Blogspot, banyak deh. Wah, tapi banyak kalau ya. di Instagram itu Kalise_FBI gitu. Kenapa FBI? Itu singkatan dari Fitrah Berkah Insani, nama yayasan yang menaungi Kalise. Nah itu jadi keluarga saya punya yayasan namanya FBI, Fitrah Berkah Insani gitu ya. Nah itulah yang memayungi secara hukum Kalise. Siap-siap. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagram, nanti akan kami tulis di sini. Sudah nggak kelihatan? Nah jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung nanti akan dihubungkan ke Kalise. Jadi mau buka-buka seperti itu nanti sudahlah aman-aman tinggal ditanya-tanya aja. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat juga buat teman-teman yang mendengarkan. Dan apabila ada salah kata, salah tingkah laku dalam selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.